Bayangkan kalian hidup di zaman ketika peta dunia masih penuh tanda tanya. Belum ada Google Maps, belum ada satelit, dan banyak orang bahkan belum yakin seberapa besar dunia ini sebenarnya. Di masa itu, berlayar ke laut lepas bukan sekedar petualangan, tapi taruhan nyawa. Kapal bisa hilang tanpa jejak, pelaut bisa mati kelaparan di tengah samudera, dan jika salah arah, tidak ada yang tahu apakah kalian akan menemukan daratan atau tidak pernah kembali. Namun di tengah ketakutan itu ada satu orang yang punya ide gila. Ia percaya bahwa bumi itu bulat dan jika terus berlayar ke satu arah, manusia sebenarnya bisa kembali ke titik awal. Nama orang itu adalah Ferdinand Magellan, seorang pelaut yang tidak berasal dari keluarga kaya raya, seorang pria yang pernah diremehkan, ditolak oleh rajanya sendiri dan dianggap terlalu nekat. Tapi justru karena itu, ia berani melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Pada tahun 1919, Magellan memimpin armada kapal kecil, berlayar menuju arah yang hampir tidak diketahui manusia. Ia tidak tahu pasti apa yang akan ia temukan. Ia tidak tahu apakah kapalnya akan selamat, dan yang paling penting, ia tidak tahu apakah dirinya sendiri akan hidup sampai akhir perjalanan. Perjalanan ini penuh dengan kelaparan, pemberontakan, penyakit, pengkhianatan, dan pertempuran berdarah. Ironisnya, perjalanan yang mengubah cara manusia melihat dunia justru tidak diselesaikan oleh orang yang memulainya. Dalam video kali ini kita akan mengikuti perjalanan Ferdinand Magellan dari awal hidupnya, ambisi besarnya, hingga ekspedisi paling berbahaya dalam sejarah manusia. Ini bukan hanya cerita tentang pelaut, ini adalah cerita tentang keberanian, tentang kesalahan, dan tentang bagaimana satu keputusan bisa mengubah dunia selamanya. Mari kita mulai kisahnya, kisah tentang manusia yang mencoba menaklukkan dunia dengan sebuah kompas dan keberanian. Selamat datang di Lost Chapter dan selamat menyaksikan video ini. Ferdinand Magellan lahir sekitar tahun 1480 di sebuah wilayah kecil di Portugal. Ia berasal dari keluarga bangsawan, tapi bukan bangsawan besar. Keluarganya tidak kaya raya, tidak berkuasa, dan tidak terkenal. Namun sejak kecil, Magellan hidup di lingkungan yang sangat dekat dengan laut. Portugal pada masa itu adalah negara pelaut. Hampir setiap hari kapal-kapal berangkat dan pulang membawa cerita tentang negeri-negeri jauh yang penuh emas, rempah-rempah, dan hal-hal yang belum pernah dilihat orang Eropa. Cerita-cerita itulah yang membuat Magellan kecil mulai bermimpi besar. Ia belajar membaca peta, belajar tentang arah angin, belajar menggunakan kompas dan bintang sebagai petunjuk jalan di laut. Saat remaja, Magellan masuk ke lingkungan istana dan mendapat pendidikan sebagai pelaut dan prajurit laut. Disinilah ia mulai mengenal dunia pelayaran yang sebenarnya bukan dunia romantis seperti cerita, melainkan dunia yang penuh bahaya. Magellan ikut berlayar ke berbagai wilayah Asia, termasuk India dan Asia Tenggara. Ia melihat sendiri bagaimana kerasnya kehidupan di kapal. Ia menyaksikan banyak pelaut mati karena penyakit, kelaparan, dan peperangan. Tapi dari pengalaman itu, Magellan justru belajar satu hal penting. Dunia jauh lebih luas dari yang digambar di peta. Ia juga melihat betapa berharganya rempah-rempah. Benda kecil seperti cengkeh dan pala bisa bernilai lebih mahal dari emas di Eropa. Namun di balik semua pengalaman itu, hidup Magellan tidak selalu berjalan mulus. Setelah bertahun-tahun mengabdi, ia mulai merasa tidak dihargai oleh Raja Portugal. Beberapa usulnya ditolak, permintaan kenaikan pangkatnya diabaikan, bahkan ia pernah dituduh melakukan kesalahan yang membuatnya namanya tercemar. Bagi Magellan ini adalah pukulan besar. Ia merasa telah mempertaruhkan nyawa untuk negaranya tapi tidak mendapatkan kepercayaan. Di titik inilah sikap Magellan mulai berubah. Ia tidak lagi hanya ingin menjadi pelaut biasa. Ia ingin melakukan sesuatu hal yang besar, sesuatu yang bisa membuktikan bahwa dirinya tidak salah. Magellan mulai mempelajari peta dunia dengan serius. Ia membaca teori bahwa bumi itu bulat. Ia menghitung jarak dan ia memperkirakan jalur pelayaran yang belum pernah dicoba orang lain. Dan perlahan sebuah ide berani mulai terbentuk di kepalanya. Sebuah ide yang akan membuatnya meninggalkan tanah kelahirannya dan mengubah sejarah manusia selamanya. Pada awal abad ke-16, Eropa sedang mengalami sesuatu yang bisa dibilang sebagai demam rempah-rempah. Rempah seperti cengkeh, pala, dan lada bukan hanya digunakan untuk memasak, tetapi juga sebagai obat dan pengawet makanan. Masalahnya, rempah-rempah ini hanya bisa ditemukan di wilayah yang sangat jauh, yaitu di Kepulauan Maluku yang sekarang termasuk wilayah Indonesia. Untuk sampai ke sana, kapal-kapal Eropa biasanya berlayar ke arah timur, mengitari Afrika. Nah, namun jalur ini dikuasai oleh Portugal. Siapapun yang bukan orang Portugal akan kesulitan menggunakan jalur tersebut. Disinilah Magellan melihat sebuah peluang.
Ia percaya bahwa bumi itu bulat dan jika itu benar, maka seharusnya ada jalur lain menuju Kepulauan Rempah, bukan ke timur, melainkan ke barat. Artinya jika kapal berlayar ke arah barat melewati samudera yang belum dikenal, lalu terus melaju, mereka bisa mencapai Asia tanpa melewati jalur Portugal. Nah, bagi banyak orang, ide ini terdengar sangat berbahaya. Peta dunia saat itu masih belum lengkap. Banyak wilayah hanya berupa ruang kosong. Tidak ada yang tahu apa yang menunggu di baliknya. Namun bagi Magellan, resiko besar justru berarti kesempatan besar. Ia mencoba menawarkan idenya kepada Raja Portugal, tapi hasilnya mengecewakan. Raja menganggap rencana Magellan terlalu berisiko, terlalu mahal, dan terlalu nekat. Magellan kembali ditolak. Di titik ini, Magellan membuat keputusan yang sangat berani, bahkan bisa dibilang berbahaya. Ia meninggalkan Portugal dan menawarkan rencananya kepada musuh lamanya, yaitu Spanyol. Spanyol tertarik. Bagi Spanyol, rencana Magellan adalah kesempatan untuk menyaingi kekuatan Portugal dan menguasai perdagangan rempah-rempah. Setelah melalui banyak perdebatan, akhirnya Raja Spanyol menyetujui rencana itu. Nah, Magellan diberi izin untuk memimpin sebuah ekspedisi besar, sebuah perjalanan yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Perjalanan yang bisa membuatnya menjadi legenda atau menghilang tanpa jejak. Dengan ambisi besar di dadanya dan dunia yang belum ia kenal di depannya, Ferdinand Magellan pun bersiap untuk perjalanan yang akan mengubah sejarah dunia. Setelah rencana besar Magellan disetujui oleh Raja Spanyol, pekerjaan berat pun dimulai. Bukan hanya soal berlayar, tetapi soal mempersiapkan perjalanan terjauh dan terberbahaya yang pernah direncanakan manusia. Magellan diberi 5 kapal layar yang tidak terlalu besar, namun cukup kuat untuk menghadapi samudera. Nama kelima kapal itu adalah Trinidad, San Antonio, Conception, Victoria, dan Santiago. Kapal-kapal ini diisi berbagai persediaan, makanan kering, air minum, senjata, peralatan navigasi, kompas, dan peta. Sekitar 270 awak kapal ikut dalam ekspedisi ini. Mereka berasal dari berbagai negara. Ada orang Spanyol, Portugis, Italia, dan lainnya. Masalahnya, tidak semua dari mereka percaya kepada Magellan. Banyak awak kapal Spanyol tidak suka dipimpin oleh orang Portugal. Mereka meragukan keputusannya, bahkan ada yang diam-diam merasa Magellan terlalu ambisius dan juga berbahaya. Ketegangan mulai terasa bahkan sebelum kapal berangkat. Magellan sadar akan hal ini. Ia tahu bahwa perjalanan panjang di laut bisa memicu konflik, pemberontakan, dan perpecahan. Karena itu, Magellan dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan keras. Ia menuntut disiplin tinggi, tidak ada ruang untuk keraguan, dan semua harus patuh pada perintah. Pada September 1519, kelima kapal akhirnya berangkat dari pelabuhan Sevilla, yaitu Spanyol. Saat kapal perlahan menjauh dari daratan, tidak ada yang tahu berapa banyak dari mereka yang akan kembali. Di depan mereka terbentang samudera luas, cuaca yang tidak bisa diprediksi, dan wilayah yang belum pernah dipetakan. Dan di balik layar, bibit-bibit masalah sudah mulai tumbuh di antara para awak. Perjalanan ini baru saja dimulai dan bahaya sebenarnya menunggu di depan mata. 5 kapal Magellan mulai berlayar meninggalkan Eropa menuju arah yang belum pernah mereka tempuh sebelumnya. Pada awalnya, perjalanan terasa biasa saja. Angin cukup bersahabat, laut masih tenang. Namun, semakin jauh dari dataran Eropa, situasi mulai berubah. Kapal-kapal memasuki wilayah yang peta dunianya masih kosong. Tidak ada kepastian kemana mereka akan sampai. Mereka menyusuri pantai Amerika Selatan, terus bergerak ke arah selatan, mencari jalur yang dipercaya Magellan sebagai pintu masuk ke samudera lain. Masalah besar mulai muncul. Cuaca menjadi semakin dingin, badai sering datang tiba-tiba, persediaan makanan mulai menipis, dan yang paling berbahaya, kepercayaan awak kapal mulai runtuh. Banyak awak merasa Magellan tidak tahu kemana arah tujuan sebenarnya. Mereka mulai berbisik-bisik, meragukan kepemimpinannya. Hingga akhirnya terjadi pemberontakan. Beberapa kapten kapal berusaha mengambil alih kekuasaan. Mereka ingin memaksa armada untuk kembali ke Spanyol. Situasinya sangat berbahaya. Jika Magellan kalah, perjalanan akan berakhir saat itu juga. Namun, Magellan bertindak cepat dan tanpa ragu. Pemberontakan berhasil dipadamkan. Para pemimpinnya dihukum berat, ada yang dipenjara, bahkan ada yang dieksekusi. Keputusan ini membuat Magellan ditakuti, tapi juga memastikan bahwa armada tetap berada di bawah kendalinya. Nah, perjalanan pun dilanjutkan. Pada tahun 1520, setelah berbulan-bulan berlayar, akhirnya mereka menemukan sebuah jalur sempit di ujung selatan Amerika Selatan. Jalur ini penuh bahaya, anginnya dingin, anginnya kencang, dan di kanan kiri hanya terlihat tebing dan pegunungan. Namun, jalur inilah yang selama ini dicari Magellan, sebuah jalan rahasia yang menghubungkan dua samudra.
Hari demi hari, kapal-kapal perlahan melewati jalur itu, dan ketika mereka akhirnya keluar dari sisi lain, mereka menemukan samudera yang sangat luas dan juga tenang. Magellan menamainya Samudra Pasifik. Selat sempit yang mereka lewati kini dikenal sebagai Selat Magellan. Penemuan ini mengubah peta dunia selamanya, namun para awak kapal belum tahu bahwa tantangan terbesar baru saja dimulai. Nah, setelah berhasil melewati Selat Magellan, para awak kapal merasa lega. Di hadapan mereka terbentang laut yang luas dengan ombak yang relatif tenang, tidak seperti badai yang mereka hadapi sebelumnya. Karena itulah Magellan menamai laut ini Samudra Pasifik, yang berarti laut yang damai. Namun, ketenangan itu hanyalah tipuan. Samudra Pasifik ternyata jauh lebih luas dari yang mereka bayangkan. Hari demi hari berlalu, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan daratan tidak kunjung terlihat. Persediaan makanan mulai habis, air bersih semakin sedikit, dan para awak kapal terpaksa makan apapun yang masih bisa dimakan. Biskuit kapal yang sudah berjamur, kulit kayu, bahkan tikus yang hidup di dalam kapal. Banyak awak jatuh sakit, penyakit menyebar dengan cepat di ruang kapal yang semakin sempit dan juga kotor. Tubuh mereka melemah, gigi mulai tanggal, tenaga semakin habis, namun Magellan tetap memerintahkan kapal untuk terus maju. Tidak ada pilihan untuk berbalik arah. Akhirnya, setelah berbulan-bulan penderitaan, mereka mulai menemukan pulau-pulau kecil. Pulau-pulau inilah memberi mereka air dan makanan segar meskipun tidak selalu aman. Bagi para awak kapal, melihat daratan kembali adalah seperti melihat harapan. Mereka akhirnya menyadari satu hal penting, dunia ini jauh lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Namun perjalanan mereka masih belum selesai, dan nasib Ferdinand Magellan akan segera berubah di tempat yang tidak pernah ia duga. Setelah berbulan-bulan berlayar melintasi Samudra Pasifik, armada Magellan akhirnya tiba di sebuah wilayah kepulauan yang kini kita kenal sebagai Filipina. Bagi para awak kapal, tempat ini terasa seperti surga. Ada air bersih, ada makanan segar, dan ada penduduk lokal yang pada awalnya bersikap ramah. Magellan menjalin hubungan baik dengan beberapa pemimpin setempat. Ia bahkan membantu menyebarkan agama yang ia yakini. Namun di balik suasana damai itu tersimpan sebuah kesalahan besar. Magellan mulai terlalu percaya diri. Ia ikut campur dalam konflik antara kelompok lokal. Ia berpihak pada satu pemimpin dan berniat menunjukkan kekuatan pasukannya. Magellan menganggap pertempuran itu akan mudah, namun ia salah besar. Pada 27 April 1521, Magellan dan pasukannya mendarat di Pulau Mactan untuk menghadapi kelompok yang menolak tunduk. Pasukan Magellan jauh lebih sedikit, mereka kelelahan dan tidak mengenal medan. Pertempuran pun terjadi. Penduduk lokal melawan dengan gigih. Mereka mengenal wilayahnya, mereka bergerak cepat, dan Magellan terkena serangan. Lalu ia jatuh di medan pertempuran, dan di usia sekitar 41 tahun, Ferdinand Magellan meninggal dunia jauh dari tanah kelahirannya. Ironisnya, orang yang memulai perjalanan keliling dunia tidak pernah melihat akhir perjalanannya sendiri. Kematian Magellan mengguncang seluruh armada. Mereka kehilangan pemimpin, mereka kehilangan arah, dan mereka harus membuat keputusan sulit untuk bertahan hidup. Namun perjalanan itu belum benar-benar berakhir karena sejarah masih menyimpan satu kejutan terakhir. Setelah kematian Ferdinand Magellan, armada ekspedisi berada dalam kondisi yang sangat buruk. Jumlah awak kapal semakin sedikit, banyak yang sakit, banyak yang kelelahan, dan semangat mereka hampir habis. Dari 5 kapal yang berangkat, hanya 3 kapal yang tersisa. Para awak harus membuat keputusan sulit, melanjutkan perjalanan atau menyerah dan pulang. Akhirnya mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan. Pimpinan ekspedisi kemudian diambil alih oleh seseorang pelaut bernama Juan Sebastian Elcano. Ia bukan tokoh terkenal seperti Magellan, namun ia adalah pelaut berpengalaman dan sangat berhati-hati. Dengan sisa tenaga yang ada, armada melanjutkan pelayaran menuju Kepulauan Rempah, dan akhirnya mereka benar-benar sampai. Kapal-kapal itu berhasil mencapai wilayah penghasil rempah-rempah yang selama ini mereka cari. Namun, perjalanan pulang tidak kalah berbahaya. Satu demi satu kapal mengalami kerusakan dan terpaksa ditinggalkan, hingga akhirnya hanya satu kapal yang tersisa, dan kapal itu bernama Victoria. Pada tahun 1522, 3 tahun setelah keberangkatan, kapal Victoria kembali ke Spanyol. Dari sekitar 270 awak yang berangkat bersama Magellan, hanya 18 orang yang berhasil pulang. Merekalah manusia pertama dalam sejarah yang mengelilingi bumi. Nah, ironisnya nama Magellan lebih dikenal meskipun ia tidak menyelesaikan perjalanan. Namun tanpa Magellan, perjalanan itu tidak pernah dimulai. Meskipun Ferdinand Magellan tidak menyelesaikan perjalanannya, ekspedisi yang ia mulai memberikan dampak yang sangat besar bagi dunia.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia berhasil membuktikan bahwa bumi itu bisa dikelilingi, bukan hanya lewat teori tetapi melalui perjalanan nyata. Hal ini mengubah cara manusia melihat bentuk dan ukuran bumi. Peta dunia yang sebelumnya penuh ruang kosong dan perkiraan mulai digambar dengan lebih akurat. Samudra Pasifik yang dulu hanya bayangan di peta, akhirnya dikenal sebagai samudra terbesar di bumi. Dan ekspedisi ini juga membuka jalan bagi perdagangan global. Barang dari Asia bisa sampai ke Eropa, budaya dari berbagai wilayah mulai saling bertemu. Dunia yang sebelumnya terasa terpisah perlahan mulai terhubung. Namun di balik kemajuan itu, ada sisi lain yang tidak boleh dilupakan. Perjalanan seperti ini juga membuka jalan bagi penjajahan dan penindasan di banyak wilayah. Banyak bangsa lokal kehilangan kedaulatan dan sumber dayanya. Karena itulah ekspedisi Magellan bukan hanya cerita tentang keberanian, tetapi juga tentang dampak besar dari pilihan manusia. Di dunia ilmu pengetahuan, perjalanan ini menjadi bukti penting bahwa rasa ingin tahu bisa membawa perubahan besar. Keberanian untuk menjelajah telah mendorong manusia untuk memahami bumi lebih baik dari sebelumnya. Ekspedisi Magellan mengajarkan satu hal penting, pengetahuan seringkali datang dengan harga yang sangat mahal. Ferdinand Magellan bukanlah manusia yang sempurna. Ia keras, ia ambisius, dan beberapa keputusannya berujung pada tragedi. Namun tanpa keberaniannya, dunia mungkin akan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk memahami betapa luasnya bumi ini. Magellan memulai perjalanan tanpa tahu pasti apa yang menunggunya di depan. Ia tidak membawa teknologi canggih, tidak ada peta lengkap, tidak ada jaminan keselamatan. Yang ia miliki hanyalah kompas dan keyakinan. Ironisnya, ia tidak pernah melihat akhir dari perjalanannya sendiri. Namun jejak langkahnya tetap hidup dalam sejarah. Setiap peta dunia modern, setiap jalur pelayaran global, dan setiap cerita tentang penjelajahan tidak lepas dari perjalanan yang ia mulai. Kisah Magellan mengajarkan kita bahwa keberanian bisa membuka jalan baru, namun juga mengingatkan kita bahwa setiap keputusan besar selalu membawa konsekuensi. Sejarah bukan hanya tentang pahlawan dan kemenangan. Sejarah adalah tentang manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan dari sanalah kita belajar. Jika kalian menyukai kisah sejarah seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan follow juga sosial media gue lainnya. Komen-komen di bawah, next enaknya kita bahas apa lagi, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.